Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wa salatullahi wa salamuhu ala sayyidis sadat Sayyidina Rasulillahi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku, para santri semuanya, kaifa halukum? Taib, madza darsuna al-an? As-sirah an-nabawiyah. Baik. Pelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah as-sirah an-nabawiyah, yaitu mempelajari tentang sejarah kehidupan makhluk paling mulia, manusia agung, panutan kita semuanya, sosok yang wajib kita cintai, kita rindukan, dan kita harapkan syafaatnya kelak yaumul qiyamah. Sosok yang paling layak dan paling pantas untuk kita pelajari dan kita gali sejarahnya. Beliau adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dengan kajian kitab Fiqh Siratin Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Dan masih dalam pembahasan dengan tema perniagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harta Sayyidah Khadijah Al-Kubra dan pernikahan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Untuk bagian pertama, yaitu tentang sejarahnya, tentang kisahnya, kita telah sama-sama pelajari pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Namun tepat pada pertemuan terakhir kita telah sama-sama membahas satu di antara banyak pelajaran, satu di antara banyak hikmah yang bisa kita petik, kita ambil dari kisah atau dari sejarah perniagaan Rasulullah SAW dengan hartanya Sayyidah Khadijah, dan dari sejarah pernikahan Rasulullah SAW dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Pada pertemuan lalu kita telah sama-sama membahas bahwa adapun pekerjaan Rasulullah SAW, yaitu dalam hal ini adalah berniaga, itu merupakan kelanjutan dari apa yang selama ini Rasulullah SAW lakukan. Dulu saat masih muda, di awal-awal usia mudanya beliau Rasulullah SAW bekerja dengan giat, dengan gigih untuk menghasilkan nafkah untuk dirinya sendiri dan melepaskan beban dari pamanda tercintanya Abi Thalib dengan cara menggembala kambing. Kemudian saat muda, saat usianya 25 tahun, beliau melanjutkan apa yang selama ini beliau lakukan. Apa? Bekerja untuk mencari rezeki, bekerja untuk berusaha mandiri, bekerja untuk meringankan beban nafkah pamanda tercintanya Abu Thalib. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita juga telah sama-sama membahas tentang keutamaan dan kedudukan Sayyidah Khadijah Al-Kubra di mata Rasulullah SAW, di hadapan Rasulullah SAW, di hati Rasulullah SAW. Kita telah sama-sama ketahui bahwa Sayyidah Khadijah Al-Kubra adalah wanita terbaik pada masanya, yang mana ikrar tersebut disampaikan melalui lisan mulia Rasulullah SAW. Fakta tersebut keluar daripada mulut mulia Rasulullah SAW. Pada pertemuan lalu pula kita telah mengetahui bahwa Sayyidah Aisyah Ridha sampai cemburu, dan Sayyidah Aisyah tidak pernah cemburu terhadap istri-istri Rasulullah kecuali terhadap Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Padahal Sayyidah Aisyah saat itu, saat menikah dengan Rasulullah SAW, Sayyidah Khadijah sudah Allah panggil,
sudah pindah ke rahmatullah, sudah wafat. Tapi pun Sayyidah Aisyah masih merasakan yang namanya cemburu. Kenapa? Karena kedudukan Sayyidah Khadijah di hati Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW sering kali menyebut dan menyanjung Sayyidah Khadijah di hadapan Sayyidah Aisyah Ridha dan di hadapan yang lainnya. Bahkan pernah suatu ketika saat Rasulullah SAW menyembelih kambing, Rasulullah mengatakan, bagikan ini kepada teman-teman dekatnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Bahkan suatu ketika pernah Sayyidah Aisyah, karena Rasulullah sering menyebut nama Sayyidah Khadijah Kubra, Sayyidah Aisyah pernah marah kepada Rasulullah. Ketika ditanya, Khadijah lagi wahai Rasulullah? Maka jawaban Rasulullah, inni qad ruziqtu hubbaha. Sungguh aku telah Allah berikan karunia cinta terhadap Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Bahkan suatu ketika pernah Sayyidah Aisyah juga marah terhadap Rasulullah. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah mengatakan, hal kanat illa ajuzan wa qad abdalakallahu khairan minha? Bukankah Sayyidah Khadijah Kubra itu adalah orang yang sudah sepuh, wanita tua, dan Allah sudah ganti untukmu yang lebih baik daripadanya? Maka Rasulullah saat itu marah. Rasulullah mengatakan, wallahi demi Allah, tidak pernah Allah gantikan yang lebih baik daripada istriku Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Dengan alasan karena Sayyidah Khadijah Al-Kubra adalah orang pertama atau orang yang beriman di saat manusia kufur terhadap Rasulullah. Orang yang mempercayai beliau Rasulullah SAW di saat manusia mendustakan beliau. Orang yang menolong, membantu, mengayomi Rasulullah SAW, rela menginfakkan hartanya di saat yang lain pelit, di saat yang lain tidak membantu Rasulullah. Kemudian faktor terakhir yang membuat cinta Rasulullah semakin kuat terhadap Sayyidah Khadijah Al-Kubra adalah beliaulah wanita satu-satunya yang memberikan anak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Pada pertemuan kali ini kita akan menggali hikmah di balik kisah sejarah pernikahan beliau Rasulullah SAW dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Kita baca, qala al-musanniful imam al-Buti rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarih wa a'ada alaina min barakatihi amin ila an qala wa amma qissatu zawajihi sallallahu alaihi wasallam minha fa inna awwala ma yudrikuhu al-insanu min hadha az-zawaji huwa adamu ihtimami ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bi asbabil mut'atil jasadiyyati wa mukammilatiha falau kana muhtamman bidzalika ka baqiyati aqranihi min asy-syubban la tami'a biman hiya aqallu minhu sinnan aw biman laysat akbara minhu ala aqalli taqdir. Wa yatajalla lana annahu sallallahu alaihi wasallam innama raghiba fiha li syarafiha wa nubliha baina jama'atiha wa qaumiha hatta innaha kanat tulaqqabu fil jahiliyyati bil afifa at-tahirah. Baik. Adapun kata beliau, kisah pernikahan Rasulullah SAW dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra, maka sesungguhnya hal pertama yang akan tergambar oleh seorang manusia ketika mengetahui kisah pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah adalah bahwa Rasulullah SAW tidak sama sekali memperhatikan, memperdulikan sebab-sebab kenikmatan jasad, sebab-sebab syahwat jasad dan penyempurnanya. Maksudnya bagaimana? Kita sudah pelajari dan kita ketahui ringkasan daripada kisah pernikahan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidah Khadijah
Al-Kubra, silahkan renungi. Dan siapapun yang merenungi proses terjadinya pernikahan antara Sayyidah Khadijah Al-Kubra dengan Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra, maka akan langsung secara otomatis akan terbayang dalam benaknya bahwa Rasulullah SAW adalah seorang manusia, seorang pemuda saat itu yang jauh dari memikirkan atau mengutamakan atau mengedepankan namanya syahwat jasad, yang namanya kenikmatan-kenikmatan yang berkaitan dengan jasad. Baik. Falau kana muhtaman, kalau seandainya Rasulullah memperhatikan itu, mengedepankan itu, mengutamakan itu, kenikmatan-kenikmatan zahir yang sifatnya adalah jasad, yang kembali kepada jasad, seperti teman-teman sebayanya daripada pemuda-pemuda yang lain. Nah ini, kalau seandainya Rasulullah SAW mengutamakan kenikmatan jasmani, mengutamakan yang nama mengedepankan kenikmatan jasmani, maka seperti teman-temannya yang lain, pemuda-pemuda yang lain yang saat itu hidup semasa dengan Rasulullah SAW, maka niscaya Rasulullah akan memilih calon istri yang usianya lebih muda daripada beliau, atau paling tidak lebih tua daripada beliau. Ya iya, secara otomatis akan begitu. Secara otomatis akan begitu. Orang yang pandangannya, perhatiannya, yang hatinya dikuasai oleh namanya syahwat, yang diperhatikan adalah zahir saja, kenikmatan jasmani saja, tidak mungkin akan menikah dengan wanita yang sudah sepuh, usianya 40 tahun, sudah pernah menikah 2 kali pula. Bayangkan bagaimana itu bisa terjadi. Orang yang dikuasai oleh syahwatnya, oleh ambisi kenikmatan jasmani, secara otomatis yang dilakukan adalah menikah dengan yang lebih muda daripadanya, atau paling tidak ya tidak lebih tua lah. Tapi fakta mengatakan Rasulullah ketika menikah dengan Sayyidah Khadijah, usia beliau 25 tahun, Sayyidah Khadijah sudah berusia 40 tahun, plus Sayyidah Khadijah sudah menjanda 2 kali. Kita lanjutkan. Wa yatajalla lana annahu sallallahu innama raghiba fiha, baik. Dan nampak jelas bagi kita, kata beliau, bahwa Rasulullah SAW yang beliau inginkan dari Sayyidah Khadijah, yang menarik perhatian beliau, atau yang membuat beliau mau menerima Sayyidah Khadijah, mau menikahi Sayyidah Khadijah, sebabnya atau faktornya adalah li syarafiha, karena kemuliaan Sayyidah Khadijah Al-Kubra, wa nubliha, karena budi pekerti yang luhur yang dimiliki oleh Sayyidah Khadijah Al-Kubra di antara kelompok atau komunitasnya atau kaumnya. Sampai-sampai pada masa jahiliyah dulu, Sayyidah Khadijah itu punya julukan. Allah. Apa julukannya? Al-Afifah At-Tahirah. Afifah itu apa? Dari kata iffah. Apa itu iffah? Iffah itu adalah menjaga diri dari melakukan keharaman, menjaga diri bahkan dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas untuk dilakukan walaupun tidak sampai derajat haram. Itu namanya iffah. Sayyidah Khadijah itu pada masa dulu sebelum menikah dengan Rasulullah sudah terkenal bahwa beliau memiliki julukan Al-Afifah, orang yang menjaga diri betul-betul, orang yang mulia betul-betul, At-Tahirah, yang suci. Ini laqab, julukan ini bukan julukan sembarangan, tapi julukan yang menggambarkan fakta yang sesungguhnya tentang siapa sebetulnya Sayyidah Khadijah. Jangan hanya mengenal Sayyidah Khadijah karena beliau sebagai sosok beliau sebagai seorang pedagang. Bukan. Pedagang itu adalah identitas kesekian. Jangan kenal Sayyidah Khadijah karena beliau sebagai seorang wanita yang punya harta yang cukup atau berlebih bahkan. Itu adalah identitas yang sekian. Identitas utama beliau yang melekat dalam diri beliau. Sampai beliau dijuluki satu julukan yang mulia adalah beliau orang yang mulia, menjaga diri dari kehormatan, bahkan dari hal-hal yang tidak layak, tidak pantas untuk dilakukan walaupun tidak sampai derajat haram.
Sehingga julukannya apa? Al-Afifah At-Tahirah. Baik, sekarang ketemu. Rasulullah terkenal dengan kejujurannya, akhlaknya yang mulia, budi pekerti yang luhur, amanat yang sangat tinggi. Ini Rasulullah. Sayyidah Khadijah juga terkenal dengan kemuliaannya. Terkenal dengan menjaga diri dari hal-hal yang tidak terhormat. Bahkan dikenal dengan suci bahkan. Ini ketemu ini. Laki-laki yang sempurna untuk wanita yang sempurna. Laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Jadi faktor ketertarikan Rasulullah terhadap Sayyidah Khadijah adalah kemuliaan dan kebaikan Sayyidah Khadijah itu sendiri. Begitu pula faktor ketertarikan Sayyidah Khadijah terhadap Rasulullah adalah kemuliaan dan luhur tinggi budi pekerti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan karena faktor yang lain. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Kita lanjutkan. Qal wa laqad dhalla hadza az-zawaju qa'iman hatta tuwfiyat Khadijatu an 65 aman. An 65 aman. Wa qad nahaza an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-50 min al-umr. Baik. Duna an yufakkira khilalaha biz-zawaji bi ay imra'atin aw fatatin ukhra. Wa ma baina al-20 wal-50 min umri al-insan huwa az-zamanu alladhi tataharraku fihi raghbatul istizada minan nisa wal mailu ila ta'addudi zawjat lid-dawafi asy-syahwaniyah. Dan pernikahan yang dibangun dan dijalin oleh Rasulullah SAW dengan Sayyidah Khadijah ini langgeng betul. Kalau ada gambaran rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, itu rumah tangganya Rasul dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Kalau ada contoh terbaik, mana buktikan contoh terbaik ada rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah? Lihat rumah tangganya Rasulullah SAW dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Pernikahan itu berlangsung sampai kapan? Sampai Sayyidah Khadijah Al-Kubra meninggal dunia, sampai beliau wafat. Dan Sayyidah Khadijah Al-Kubra ketika wafat usianya saat itu adalah 65 tahun. Artinya berarti rumah tangga antara, kemudian Rasulullah itu usianya berapa? 50 tahunan. Berarti bagaimana? Lebih tepatnya adalah 55 tahun. Jadi berapa rumah tangga atau usia rumah tangga Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah? Sekitar 15 atau sekitar 25 tahun lamanya. 25 tahun. Dari usia Sayyidah Khadijah 40 tahun sampai usia beliau 65 tahun. Berarti 25 tahun lamanya. Ini langgeng, luar biasa. Bukti bahwasanya pernikahan itu langgeng, bukti yang paling tepat, yang paling nampak jelas bagi kita adalah tidak terpisahkannya jalinan rumah tangga, jalinan pernikahan kecuali dengan kematian. Bukankah itu bukti langgengnya sebuah rumah tangga, bukti langgengnya yang katanya cinta itu? Terus gambaran apa lagi yang lebih tepat menggambarkan sakinah mawaddah warahmah? Kalau perpisahannya disebabkan bukan karena kematian, karena faktor lain, itu apa artinya? Baik. Intinya pernikahan itu berlangsung terus abadi, kekal, bukan kekal yang hakiki tentunya, sampai wafatnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra saat beliau berusia 65 tahun. Usia Rasulullah SAW sekitar 50 tahunan. Sekitar 50 tahun, ya betul, bukan 55, mohon maaf. 55 itu Rasulullah baru menikah lagi.
Mohon maaf, ini memori kami yang kurang fokus baik. Di sini pun dikatakan al-khamsin, 50 tahun. Duna, lihat, ini di sini poinnya. Selama rumah tangga Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah, tidak pernah terpikir di benak Rasulullah SAW beliau ingin menikah dengan wanita lain, ingin menikah dengan perempuan lain, dengan gadis lain, tidak pernah. Gambaran kesetiaan mah yang ini, Masya Allah, ini gambaran kesetiaan luar biasa. Ya, gambaran saling mencintai, Masya Allah. Ini. Wa ma bainal 20 wal 50 min umril insan, dan ketahuilah bahwa antara 20 sampai 50 tahun dari usia seorang manusia normal itu adalah usia di mana keinginan untuk menambah istri, keinginan untuk berpoligami itu kuat dan menggebu-gebu. Ini menurut riset ya. Coba kalau tidak percaya coba tanya orang usia 20 sampai 50 tahun. Wah, ini saat itu keinginan untuk menambah istri itu menggebu-gebu sekali, luar biasa. Yang ingin disampaikan di sini, kalau udah lewat 50 bagaimana? Sudah mulai menurun. Sudah mulai hilang itu keinginannya. Baik. Terus apa dong kaitannya dengan Rasulullah? Kaitannya dengan Rasulullah adalah yang selanjutnya. Walakinna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam tajawaza hadhil fatrati min al-umri duna an yufakkira kama qulna bi an yadhumma ila Khadijah mithlaha min al-inath zaujatan aw amatan. Perhatikan. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati masa ini. Masa 20 sampai 50 tahun tidak pernah memikirkan seperti yang sudah beliau sampaikan tadi untuk menambah istri atau bahkan menambah budak. Ingat bahwa pada masa itu yang namanya budak perempuan itu boleh untuk digauli sama majikannya yang laki-laki. Bahkan sebabnya lebih kuat karena sebabnya kepemilikan, bukan akad. Akad nikah itu berfaedah apa? Diperbolehkannya seorang suami menggauli istrinya. Tapi kalau sudah dibeli kepemilikan ini lebih kuat. Sehingga majikan itu dulu ketika ada budak perempuan itu boleh menggauli si budak perempuannya. Bayangkan Rasulullah itu saat atau selama berumah tangga dengan Sayyidah Khadijah, Rasulullah tidak pernah mikir mau nikah lagi, tidak. Padahal itu usia-usia yang apa istilahnya, yang pas, usia-usia yang dimana orang yang berusia 20 sampai 50 tahun itu memang keinginan untuk menambah istrinya karena syahwat tentunya sangat menggebu-gebu. Tapi Rasulullah tidak kepikiran. Rasulullah tidak kepikiran bahkan untuk membeli budak atau menambah contohnya pasangannya dengan budak pun tidak. Artinya mungkin kalau menikah ya mungkin ini, tapi kalau budak kan mudah didapatkan. Budak dengan mudah didapatkan. Walau syaa, kalau seandainya Rasulullah mau, lawajada zaujah wal katsira minal ima. Niscaya Rasulullah mudah sekali mendapatkan istri. Selain Sayyidah Khadijah tentunya pada masa Sayyidah Khadijah hidup, wal katsira minal ima, dan banyak daripada budak-budak perempuan. Duna an yakhriqa bidzalika 'urfan aw yakhruja ala ma'lufin aw 'urfin bainan nas, tanpa harus bertentangan dengan adat istiadat yang ada, tanpa harus bertentangan dengan tradisi yang ada di situ, yang ada di masyarakat Arab saat itu. Ketahuilah bahwasanya pada masa itu adalah masa jahiliyah. Sampai-sampai bisa dikatakan mereka ini secara tidak langsung menganut faham ibahiyah. Ibahiyah itu apa? Jadi seorang istri itu memang dia adalah istri, tapi yang namanya perzinahan di mana-mana merebak dan merajalela. Nah, seandainya ada seseorang pengen nambah istri, apa itu sebuah aib? Tidak aib pada saat itu. Bahkan sangat biasa. Jangankan nambah istri yang resmi,
berzina pun waliyadzubillah saat itu adalah dianggap biasa. Kalau ada seseorang ingin memelihara atau membeli budak perempuan untuk dijadikan pelampiasan syahwatnya, apakah itu aib? Bukan aib sama sekali. Pada saat itu bukan aib sama sekali. Tidak ada aib sama sekali. Dan tidak bertentangan dengan adat istiadat. Tidak. Tapi Rasulullah tidak pernah kepikiran menginginkan itu dan tidak pernah melakukan itu semua. Padahal sangat mudah kalau beliau menginginkan itu semua. Di sini nanti ada hikmah. Ada hikmah yang akan kita bahas. Ada hikmah yang akan kita ambil dari karakter Rasulullah, dari keadaan atau fakta Rasulullah SAW selama menikah dengan Sayyidah Khadijah. Tidak pernah selama 25 tahun tidak pernah kepikiran untuk menambah istri ataupun membeli budak perempuan hanya sekedar untuk melampiaskan syahwatnya. Tidak. Padahal saat itu masyarakat tidak bertentangan dengan masyarakat. Adat tidak bertentangan dengan adat. Tapi Rasulullah tidak melakukan itu. Apa hikmah di balik ini? Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kemudahan dalam mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli salih. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.